Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus. Hari ini Rabu tanggal 25 Maret 2026. Kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Sefanya pasal 2 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati, di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin saja kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, sadar atau tidak sadar, hari-hari ini kita sedang menjalani kehidupan yang bergerak begitu cepat, penuh tekanan, syarat dengan tuntutan, dan seringkali diliputi oleh ketidakpastian. Dalam arus itu, tidak sedikit orang yang akhirnya terseret untuk mengejar ambisi dan mengandalkan kekuatan sendiri. Banyak yang tampak kuat secara lahiriah, namun sesungguhnya rapuh secara batiniah. Kita mungkin tidak lagi menyembah berhala secara kasat mata seperti orang Israel, tetapi tanpa disadari, kerap kali kita menempatkan uang, jabatan, teknologi, dan kesenangan sebagai pengganti Tuhan. Banyak orang meyakini bahwa dengan mengejar semua itu, mereka akan menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya. Padahal, damai sejahtera justru semakin hilang dari kehidupan orang-orang seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, situasi kehidupan kita seperti ini juga terjadi pada masa kitab Sefanya ini. Pada waktu itu bangsa Yehuda mengalami kemerosotan moral yang sangat dalam. Secara lahiriah praktik keagamaan mereka tetap berjalan, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Penyembahan berhala merajalela, ketidakadilan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dan manusia hidup dalam rasa aman yang semu. Seolah-olah mereka berpikir bahwa tidak ada lagi konsekuensi akan cara hidup mereka. Mereka membanggakan diri sebagai status umat pilihan Tuhan, namun mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Di tengah situasi yang demikianlah Tuhan menyatakan firman-Nya melalui Nabi Sefanya, memperingatkan tentang hari Tuhan, yaitu saat di mana Tuhan datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi dosa manusia. Namun di balik peringatan yang tegas itu, tetap terpancar kasih Allah yang memberi ruang, kesempatan bagi kita untuk bertobat. Tuhan tidak hanya menyatakan penghukuman, tetapi juga membuka jalan pengharapan bagi kita yang mau merendahkan diri dan sungguh-sungguh mencari Dia. Seruan Nabi Sefanya ini juga relevan dalam kehidupan kita saat ini. Kita diajak kembali kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kesadaran akan keterbatasan dan kerapuhan diri, serta pengakuan bahwa kita sungguh membutuhkan Tuhan sebagai tempat bersandar. Dari kerendahan hati inilah lahir kerinduan yang tulus untuk mencari Tuhan. Bukan sekedar pencarian Tuhan secara ritual, tapi melalui hati yang terbuka, yang memberi ruang bagi Allah untuk diam dan berkarya di dalam hati kita, serta memelihara hubungan yang akrab, yang karib dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Selanjutnya kita juga dipanggil untuk mencari keadilan. Panggilan ini menegaskan bahwa relasi dengan Tuhan tidak berhenti pada dimensi rohani semata, tetapi harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kerendahan hati kita diarahkan untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan,
menjadikan dia sebagai standar kebenaran dalam setiap tindakan, sebagai penuntun dalam memperlakukan hidup diri kita sendiri, memperlakukan sesama, memperlakukan seluruh ciptaan. Keadilan bukan hanya sekedar konsep, melainkan adalah wujud nyata dari hidup yang berkenan di hadapan Allah. Dengan demikian, saudara-saudara, kita sebagai manusia harus hidup dalam kerendahan hati, keadilan, dan senantiasa mencari Tuhan. Ketika kita hidup dalam kerendahan hati dan keadilan, sesungguhnya kita sedang berjalan menuju perlindungan yang sejati dari Allah. Perlindungan di tengah kompleksitas kehidupan yang kita alami saat ini. Perlindungan di tengah situasi dunia yang carut-marut. Perlindungan dari orang-orang yang mungkin menghendaki kehancuran kita. Dan terlebih lagi, perlindungan pada saat hari Tuhan tiba. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas panggilan-Mu yang menuntun kami untuk merendahkan diri, mencari Engkau, dan hidup berkeadilan. Panggilan-Mu adalah dasar yang tak tergantikan dan sumber perlindungan sejati kami, baik di tengah kompleksitas dunia ini, maupun saat hari penghakiman-Mu tiba. Tolonglah kami untuk setia mengejar perlindungan sejati itu, menempatkan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan Renungan Harian HKBP 3 Raksa Kota. Sekaligus juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung dana pembangunan HKBP 3 Raksa Kota melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kami percaya sumbangan partisipasi yang saudara-saudara berikan akan sangat berarti untuk pembangunan rumah Tuhan di HKBP 3 Raksa. Terima kasih. Shalom. Horas.